sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita memasuki hari kelima dari Pekan Pentakosta GKI Romangun. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah mengatasi kemarahan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan perenungan kita malam hari ini, baiklah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling dan Berkeliling. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Malam ini merupakan malam yang kelima dari Pekan Pentakosta GKI Romangun 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kami tanpa batas, Allah yang sabar kepada kami,
tanpa batas. Kami bersyukur Tuhan kepadamu atas segala karunia-Mu kepada kami. Begitu juga malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Engkau mau berkata-kata kepada kami, memimpin kami, menerangi hati kami. Kuasai hati dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan biarlah kami semua boleh menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8, yang berbunyi demikian. Selanjutnya, dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke ladang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Tema kita pada malam hari ini adalah mengatasi kemarahan. Ada banyak kemarahan di sekeliling kita. Orang tua memarahi anak-anaknya di muka umum. Pengendara mobil maupun pengendara motor yang marah dengan pengendara lainnya. Pejabat yang marah-marah sampai melempar benda-benda. Suami istri yang marah dan bertengkar di tempat umum
dan sebagainya. Kita menonton kemarahan orang lain, namun sepertinya setiap hari kita pun memiliki alasan untuk marah. Misalnya, mulai dari bangun tidur, kita berharap untuk menghirup udara segar. Tetapi yang kita cium adalah asap. Karena tetangga kita pagi-pagi sudah bakar sampah. Atau di saat bangun kesiangan, padahal pagi itu ada tes dari dosen yang galak. Biasanya, kita mandi pagi, masuk kamar mandi, ternyata ada orang yang mandi sebelumnya menghabiskan air dan tidak membuka keran air. Begitu membuka keran air, airnya tidak mengalir. Atau mungkin kita sudah lelah seharian bekerja dengan tekanan yang berat, kita mengharap pulang ke rumah istirahat. Begitu sampai di depan rumah, pintu pagar terhalang kendaraan yang diparkir. Namun amarah mungkin masih bisa ditahan sebab saat meminta si pemilik untuk memindahkan kendaraan, ia bersedia memindahkannya. Bagaimana bila si pemilik mobil tidak diketahui kemana atau di mana keberadaannya? Apakah kita dapat menahan amarah? Banyak orang bertanya, apakah marah diperbolehkan? Bukankah Tuhan juga marah? Misalnya, ketika Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya akan penderitaan dan kematian yang menantinya. Petrus menegur dia, hal yang demikian tidak akan terjadi. Maka Tuhan Yesus memarahi Petrus, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika para orang tua membawa anak-anaknya untuk diberkati Tuhan, para murid menghalangi mereka. Tuhan Yesus pun marah kepada murid-muridnya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan. Kita bisa lihat di Markus 10 ayat 14b. Belum lagi kemarahan Tuhan Yesus dalam peristiwa penyucian bait Allah. Dia bongkar, balikkan meja tukang penukar uang, memporak-porandakan barang-barang di mana-mana. Akan tetapi rasanya berbeda. Ada perbedaan antara kemarahan Tuhan dan kemarahan kita. Jika kita mau bertanya pada diri kita sendiri, mengapa kita marah? Mungkin kita akan menemukan jawaban yang paling sering membuat kita marah adalah kenyamanan yang terganggu. Kepentingan diri yang terganggu, harga diri yang diremehkan, kepentingan saya. Jika patokannya hanya kenyamanan dan kepentingan saya, ini persoalan besar. Artinya kenyamanan dan kepentingan saya tidak boleh terganggu. Tapi kenyamanan dan kepentingan orang lain tidak mengapa jika terganggu. Saya marah sekali jika ada orang yang parkir di depan pintu, tetapi jika saya berpergian, masalah saya parkir depan pintu orang lain, toh saya berhenti cuma sebentar, gak lama, jadi gak masalah. Harga diri yang kita pertahankan sering kali juga adalah harga diri semu, yang sesungguhnya menunjukkan kita tidak rela merendahkan diri. Perasaan iri juga adalah ketidakmampuan kita untuk mengakui kekurangan diri dan kelebihan orang lain. Apa yang kita lakukan dengan kemarahan kita itulah yang menentukan apakah kita berdosa atau tidak. Oleh sebab itu Efesus 4 ayat 26 juga mengingatkan kita. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan kita berlama-lama menyimpan kemarahan itu. Mengapa kita tidak boleh berlama-lama menyimpan kemarahan itu? Sebab kemarahan yang disimpan lama artinya memberi kesempatan kepada iblis
Kita baca di Efesus yang keempat ayatnya ke-27. Memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai kita untuk melakukan tindakan yang berdosa. Iblis sedang menjadi singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita, siap untuk menerkam kita. Pada bacaan kita tadi di Kejadian ayat yang pasal yang keempat, apa yang menyebabkan Kain menjadi marah? Sebabnya persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak. Tidak disebutkan alasan kenapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, tidak diindahkan oleh Tuhan. Yang pasti pada peristiwa itu Kain menjadi marah. Lalu Tuhan bertanya pada Kain tentang alasan kemarahannya. Mengapa hatimu panas, mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan mengajak Kain untuk merenungkan alasan kemarahannya. Jika motivasi yang dimiliki oleh Kain baik, tentu ia tidak perlu marah. Tuhan pun memberi peringatan pada Kain untuk dapat menguasai diri dalam kemarahannya. Namun Kain memilih untuk terus hidup dalam kemarahannya. Menyimpan kemarahannya sehingga rasa marahnya itu mendorongnya untuk membunuh Habel adiknya. Ketika kemarahan datang, inilah yang dapat kita lakukan agar dapat mengatasi kemarahan itu dan menang melawan iblis. Yang pertama, belajar untuk menerima. Sebagaimana Tuhan mengingatkan Kain tentang motivasi persembahannya, jika itu adalah sesuatu yang baik, tidak perlu merasa marah. Kain perlu jujur pada dirinya sendiri. Apakah motivasinya sudah benar dan tulus? Apakah yang dilakukannya adalah sesuatu yang baik? Kain perlu belajar menerima. Terkadang tidak mudah seseorang mengakui dan menerima bahwa dirinya keliru, kurang kompeten, apalagi jika dibandingkan dengan orang lain. Banyak orang lain daripada mengakui kekurangannya, lebih memilih untuk menyalahkan atau menjatuhkan orang yang sudah benar atau lebih baik dari dirinya. Kita perlu belajar menerima. Kesalahan atau kekeliruan adalah sesuatu yang bisa terjadi pada semua orang, karena kita tidak sempurna. Kesalahan dan kekeliruan mestinya menjadi pembelajaran bagi kita untuk bisa kita lebih baik. Namun terkadang kita pun sudah berupaya melakukan yang terbaik dan benar, dan orang-orang di sekeliling kita atau situasi kita berbicara lain. Misalnya, kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh dan baik, tapi justru yang mendapat promosi naik jabatan adalah orang lain yang kurang kompeten menurut kita. Orang itu punya koneksi dengan petinggi sehingga dia bisa cepat naik jabatan. Kita marah. Kita sudah berusaha hidup sehat, pola makan sehat, olahraga teratur, rajin ibadah, tetapi kita terkena penyakit yang serius. Apakah kita menjadi marah? Ya mungkin kita kecewa dan marah. Namun hal ini menunjukkan bahwa banyak hal dalam hidup kita yang tidak ada dalam kuasa kita, tidak dalam kontrol kita. Terhadap hal-hal yang demikian, kita perlu belajar menerima. Semata-mata yang ada dalam kuasa kita adalah bagaimana saya akan bereaksi atau menanggapi situasi tersebut. Apa yang akan saya pikirkan? Apa yang akan saya lakukan
Seperti kata Tuhan kepada Kain, engkau harus menang atasnya. Engkau harus berkuasa atasnya. Hal yang kedua adalah mengalami kuasa pengampunan Tuhan. Pengampunan dan belas kasihan Tuhan adalah untuk semua orang. Dia menginginkan semua orang, termasuk diri kita masing-masing, dan orang lain untuk bertobat dan diampuni. Ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, kita tidak dapat menahannya. Jika kita menahan pengampunan dari Tuhan, berarti kita meniadakan karya Tuhan. Meniadakan karya Kristus untuk menyelamatkan kita. Karena itu dalam penyesalan kita perlu belajar menerima pengampunan dari Tuhan. Dan membiarkan pengampunannya memperkuat diri kita, sehingga kita mampu untuk mengampuni orang lain. Kita perlu melihat kepada setiap diri kita untuk merasakan belas kasihan, kuasa pengampunan Tuhan yang besar dan kekal. Dengan merasakan belas kasihan dan kuasa pengampunan Tuhan serta kekuatan dari Roh Kudus, kita ditolong untuk mengampuni. Seperti Tuhan Yesus mengampuni Petrus, semua murid-murid dan orang banyak. Kekuatan dari Allah akan memampukan kita untuk mengendalikan kemarahan dan pengampunan. Pada saat ini, makin sering kita melihat orang-orang yang marah di sekeliling kita. Di jalanan, di rumah, di tempat kerja, di gereja, juga di media sosial lewat status ataupun komentar-komentar. Kita pun seringkali marah. Namun jika kita marah, jangan sampai kita berbuat dosa, yaitu dengan menyimpan kemarahan kita dan membiarkan iblis mengambil kesempatan lewat kemarahan kita sehingga kita berbuat dosa. Kita perlu belajar mengendalikan kemarahan kita. Kita perlu waspada pada upaya iblis yang menjatuhkan kita dalam perbuatan dosa dalam amarah kita. Belajarlah untuk menerima kesalahan diri kita sendiri, kesalahan orang lain. Marilah kita alami kuasa pengampunan dari Tuhan, sehingga kita dapat mengampuni diri kita sendiri dan kita dapat mengampuni orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita telah selesai mendengarkan renungan kita pada malam hari ini mengenai mengatasi kemarahan. Kiranya kita semua boleh diberi kemampuan dapat melakukan segala yang telah difirmankan Tuhan melalui renungan kita pada malam hari ini. Adapun pokok-pokok doa, syafaat yang akan kita doakan bersama-sama dari rumah kita masing-masing pada malam hari ini adalah seperti yang tertera di liturgi yang telah dibagikan, yaitu kita akan berdoa bagi pergumulan keluarga kita masing-masing dalam masa pandemi ini. Kita juga akan berdoa bagi situasi keamanan, terutama di tengah-tengah situasi pandemi, agar tidak terjadi provokasi. Kita juga akan berdoa bagi aparat keamanan yang tetap setia menjaga keamanan. Kita juga mendoakan keluarga mereka masing-masing. Kita akan berdoa juga bagi kelompok radikal dan fundamental, agar mereka boleh mendapat sapaan kasih Tuhan, mereka juga boleh mendapat pencerahan. Dan kita juga akan berdoa bagi proses pendidikan di tengah-tengah pandemi ini, agar pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan boleh diberikan hikmat untuk menentukan kebijaksanaan pendidikan di negeri ini. Sebelum kita memasuki doa syafaat kita, baiklah kita mengangkat pujian dari NKB 116, Siapa yang Berpegang.